Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Timang dan Bapak Ibu Majelis Guru yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini izinkan kami berdua hadir di depan membersamai Bapak dan Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita, sekolah tercinta kita ini. Dan demi kelancaran kita bersama dalam kegiatan ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya kami mohonkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan baik kita kepada beliau Bapak Sutanto SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min insani wafqahu qawli. Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 12 Timang yang saya hormati, selanjutnya Ibu Imelda Eka Agustari SPD dan Ibu Evi Suryaningrum SPDI yang sama-sama juga kita hormati. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di lokal ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian yang keduanya, salawat beriring salam, mari kita sama-sama aturkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yaitunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat-saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi ini dari Ibu Imelda dan Ibu Evi ingin melaksanakan suatu kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri 12 Tiumang, Kabupaten Damastraya, dalam rangka aksi nyata modul 14. Dalam acara ini
mari kita sama-sama ikuti apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Imel dan Ibu Evi tersebut dengan semangat, dengan serius, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya, mungkin tidak ada yang bisa saya sampaikan. Untuk dari sambutan saya ini saya cukupkan dengan cukup sekian saja. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sambutannya semoga bisa kita ambil intisari dan kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Serius sekali nih kayaknya Bapak Ibu nih, ya. Kita santai tapi pasti. Saya dan Bu Imer insya Allah akan membersamai Bapak Ibu dalam 1 jam ke depan. Kalau serius-serius nanti Bapak Ibu ngantuk, saya ditinggalkan nanti. Jadi kita santai tapi pasti. Yang penting apa yang ingin kita sampaikan bersama-sama kita bisa ambil apa yang perlu kita ambil. Tapi Bapak dan Ibu, kami berdua di depan ini jangan dianggap yang paling pintar. Kami sama-sama belajar, sama-sama berjuang juga, dan sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan inilah salah satu kegiatan yang harus kami sampaikan ke Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu juga mengerti seperti apa sih budaya positif itu dan harus kita lakukan apa sih budaya positif itu. Jadi nggak usah serius-serius ya. Senyum dulu Bapak Ibu. Kalau senyum nggak terdengar. Ayo tertawa dulu kita Bapak dan Ibu. Nah, baru ini walaupun ketakutan juga ini tertawanya dalam segi apa. Baik Bapak dan Ibu, karena kita ada 2 orang di sini, insya Allah nanti 3 materi akan disampaikan dengan Bu Imelda dan nanti akan saya lanjutkan. Jadi kami persilahkan waktu seluas-luasnya untuk Bu Imelda untuk memimpin diseminasi budaya positif kita di sekolah saat ini. Kepada Bu Imelda disilahkan. Terima kasih kepada Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kata penghormatan dan mukadimah ditumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Izinkan saya Imelda untuk menyampaikan 3 materi dari 6 materi yang akan kita bahas tentang budaya positif untuk kali ini. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena di sini nampaknya diam, anyep, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita bersuara saja ya dulu sebentar. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarkan lagu Buka mulut tertawa 3 kali. Kita mulai ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih. Tangan untuk kita semua. Berarti memang Anda tertawa yang tanpa suara ya Bapak Ibu. Baiklah.
Baik, ice breaking aja sampai pulang supaya nggak capek. Nanti kita ice breaking untuk yang kedua. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi yang pertama tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Di sana ada mic, bisa Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Untuk pertanyaan yang pertama saja, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan itu? Ya, Bu Martini. Apakah Martini setuju apabila Jawabannya saya setuju dengan 3. pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Ya. Baiklah, kita lanjut yang kedua. Kenapa? Bisa diberikan alasannya, Bu? Kalau anak-anak kita ya semakin kita beri hukuman maka dia akan semakin menjadi seperti itu. Semakin kita beri hukuman, anak itu semakin jadi. Baiklah, kita penting dulu untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Coba Ibu yang lain. Setuju. Ibu, apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Menurut Ibu, setuju apa tidak? Saya rasa itu tidak, cuma untuk penyemangat aja ya, supaya anak itu lebih rajin belajar. Jadi apa sih? Berarti jatuhnya ke penyemangat. Ya. Seandainya anak semangat, akhirnya prestasinya bisa meningkat. Nah, Oke, nanti kita penting dan pertanyaan ini akan terjawab nanti setelah kita mempelajari materi ini. Selanjutnya, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Mike, posisi Mike, Bu Eli. Apakah guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Kalau menurut saya, kalau guru itu memang harus mampu, tetapi ada sedikit tanda kutipnya di sini. Masalah itu, penyelesaian masalah itu kan tidak harus selalu dari guru, mungkin bisa juga dari orang tua, mungkin juga bisa dari temannya sendiri. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Apakah guru harus berperan sebagai teman bagi siswa? Ya, Alasannya? guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Alasannya karena guru itu di sekolah tidak hanya mengajar, dia juga harus mampu sebagai teman, sebagai sahabat, agar siswa itu bisa dekat juga dengan guru. Oh, siap. Oke. Dari pertanyaan ini, setelah kita mempelajari materi dengan materi nanti, Bapak Ibu nanti bisa apakah jawaban yang kita berikan itu atau pendapat kita itu sudah benar atau tidak. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Tahukah Bapak Ibu apa itu budaya positif? Dari katanya budaya positif. Kebiasaan yang baik. Bapak, Budaya positif adalah perilaku atau kebiasaan yang baik. oke. Baik, betul. Budaya positif itu adalah kebiasaan atau perilaku yang baik karena ada positifnya di sana. Di sini pengertian budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan,
kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu sudah benar. Di sini budaya positif itu akan terpenuhi dengan konsep inti yang ada 6. Di sini konsep intinya ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Keenam konsep inti ini saling berkaitan, dan untuk saat ini saya akan menjelaskan yang pertama saja, dan nanti dilanjutkan oleh Bu Evi untuk materi 3 dari 6 yang kedua. Dan sekarang kita akan melakukan sebuah permainan. Di sini ada permainan cobalah buka. Bapak dan Ibu berpasang-pasangan berdua. Silahkan di sini cara bermainnya. Satu, menutup atau membuat tangan itu terkepal. Bayangkan Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Sementara yang satu lagi, Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan teman. Terserah bagaimana cara Ibu membuat terbuka, baik itu dengan bujukan, baik itu dengan ancaman, baik itu dengan iming-iming hadiah atau apapun. Yang satu berusahalah untuk membuka kepalan teman, yang satu teman berusahalah untuk mempertahankan apa yang Bapak Ibu punya. Kita cobakan itu dalam waktu 30 detik saja, tidak usah lama-lama. Bisa atau tidak? Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ayo Bu Nur, sama aku Bu Nur. Salah satu darinya itu mengapa? Kita memiliki berdiri, silakan berdiri Ibu. Kita memiliki sesuatu yang satu saja namanya. Kita memiliki satu yang sangat berharga. Bayangkan satu yang sangat berharga. Dan teman yang membuka itu usahakanlah berbagai macam cara supaya kepalan tangan kawan bisa terbuka. Baik itu diapakan, dibujuk, diapakan, kekerasan. Satu saja. Usahakan. Bisa kita sudah. Usahakan berbagai upaya. Usahakan lakukan. Boleh dengan bujukan, boleh pakai kekerasan, boleh dengan cara dikit. Bagaimana caranya? Berusahalah untuk membuka kepalan tangan teman. Gak mau? Nah, baiklah. Ada yang bisa terbuka? Gak berhasil membuka. Satu pun tidak ada yang berhasil membuka. Tidak. Kekeh pendirian. Gak mau dilihat barangnya sama temennya. Baiklah. Dari sini saya mau bertanya bagi ibu yang mengepal tangannya. Satu saja. Siapa yang mengepalkan tangannya tadi? Itu dengan pemikiran. Pemantini tadi mengepalkan tangan Kiri. iya. Mengepalkan tangan. Ditaruh kiri. Iya, tidak. Nah, apa alasan ibu tidak mau membuka kepalan tangan ibu? Kebuka kan Ibu Mel. Karena saya udah nggak tahan, terasa sakit di mulut-mulut. Berarti terbuka tadi ya? Iya. Oke, berarti ada yang terbuka tadi. Berkat usaha keras dari Bu Putri akhirnya terbuka. Oke lah. Berarti dengan kekerasan ya Bu Putri? Iya Bu. Ya, dengan kekerasan akhirnya bisa membuka apa yang disimpan oleh Bu Martini. Ini nanti kalau kita perhatikan, sesungguhnya sebenarnya
Posisi kontrol itu ada pada siapa? Yang mengepal atau yang membuka? Posisi kontrol menurut Bapak Ibu ini berada pada tangan siapa? Yang mengepal atau yang membuka, Bu Reni? Yang mengepal. Kenapa demikian? Iya, kami dengan kelembutan ya, Gimana, Bu? Kenapa posisi kontrolnya ada di orang yang mengepal? Kenapa tidak yang membuka? Karena yang membuka itu sudah berusaha untuk dengan berbagai cara dia akan berusaha membuka kepalan teman. Karena kan udah dicoba dengan kekerasan, dengan rayuan. Nah, mungkin yang menghafal ini hatinya goyah atau bagaimana, tidak bisa mempertahankan apa yang dia punya. Jadi mau gimana pun dia harus membuka. Harus dibuka. Ya. Jadi posisi kontrolnya tergantung pada orang yang mengepal atau orang yang membuka. Yang mengepal. Yang mengepal. Oke. Sebenarnya posisi kontrol itu ada pada diri kita yang mengepal. Kita yang memiliki apa yang kita hargai. Mau memberikan, membuka atau tetap mempertahankan apa yang kita punya, itu haknya kita. Nanti itu akan terkait dengan materi yang selanjutnya. Coba kita lewati ini. Menurut Bapak dan Ibu, pernah mendengar kata disiplin? Apa itu disiplin? Kalau kita membayangkan, kalau kita mendengar kata disiplin, yang terlintas di benak Bapak Ibu kira-kira apa? Mungkin kalau di sekolah sering kali disiplin. Kamu tidak disiplin. Apa kira-kira itu disiplin? Mematuhi aturan. Apakah masih ada? disiplin. Ya. Dan kalau menurut saya sikap disiplin ini perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang ada. Seperti peraturan kalau di sekolah berarti kita menaati peraturan yang ada di sekolah. Menaati peraturan yang ada di sekolah berarti patuh, taat, gitu ya Bu? Yang merupakan tanggung jawab. Oke, karena merasa bertanggung jawab dengan hal itu. Bisa kita lihat di sini. Menurut Dian Golden, dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Artinya adalah belajar. Disiplina itu adalah menurut Dian Golden dalam sebuah buku pada tahun 2001. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konsep pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi pada diri kita itu ada dua, ada internal dan ada yang eksternal. Nanti kita bahas pada motivasi diri. Dan disiplin itu ada yang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Itulah yang kita lakukan permainan tadi. Apapun yang dilakukan itu adalah motivasi dari luar. Misalnya sogokan, ancaman, atau hukuman. Sama seperti permainan yang telah kita lakukan tadi. Kita menggenggam apa yang kita punya. Bagaimana orang luar itu berusaha untuk membuka kepala kita. Begitupun dengan disiplin positif ini. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Golden, mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Jadi kontrol diri tadi berada pada pihak siapa? Kita yang menggenggam, kan Bu? Nah, di sini juga seperti itu. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Inilah nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan universal, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dan itu sudah kita perkenalkan kepada anak. Kita masuk pada materi yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Gozen, terdapat 3 motivasi perilaku pada manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itulah tadi yang kita lakukan. Seseorang berusaha membuka kepalan tangan karena untuk menghindari ketidaknyamanan yang telah diciptakan oleh pihak yang di luar tadi. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara 3 motivasi perilaku ini, satu yang akan kita tanamkan kepada siswa, yaitu yang ketiga. Siswa bertindak bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan bertindak karena hanya untuk takut mendapatkan imbalan atau penghargaan, akan tetapi mereka bertindak melakukan disiplin positif itu karena menghargai diri mereka sendiri dan orang lain dengan nilai-nilai yang mereka anut tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Untuk selanjutnya, materi tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini bisa kita lihat ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan untuk hukuman itu hukuman bisa kita lihat di sana, sifatnya dia tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata yang kasar. Sementara konsekuensi itu bersifat terencana, dia sudah kita rencanakan bersama dengan siswa, dia sudah kita sepakati, bentuk-bentuknya dibuat oleh pihak guru. Sementara restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi diri murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Berarti ini berada pada diri siswa. Kalau kita lihat di sini, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Pemberian hukuman akan membuat identitas gagal pada siswa. Sementara pemberian konsekuensi dan restitusi itu memberikan identitas sukses, dan itulah yang bisa dijalankan dengan disiplin. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi yang tadi. Sekarang coba Bapak Ibu lihat ke depan. Ada beberapa pernyataan di depan. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukumankah? Ini masuk konsekuensikah? Di sini ada 2 pilihan, hukuman atau konsekuensi. Saya ingin satu orang guru. Coba untuk yang pertama, Ibu baca, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu itu hukumankah atau konsekuensikah? Kalau kita lihat materinya tadi, inilah perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita lihat pada soal yang tadi, menurut Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk hukumankah atau termasuk konsekuensikah? Konsekuensi. Kita coba kunci dulu untuk yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman.
hukuman. Yang ketiga, berdiri di depan sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Berarti yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Terlambat hadir 10 menit dan diminta untuk tinggal 10 menit untuk membahas ketinggalan pelajaran. Konsekuensi. Coba kita tengok jawabannya. Itulah ya. Yang pertama memang sanksi atau konsekuensi. Yang kedua tadi adalah hukuman, yang ketiga tentang hukuman, yang keempat betul. Berarti tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, kita masuk ke materi lanjutan tentang mengapa keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Sama atau berbeda? Kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Sama tidak antara keyakinan dengan peraturan kelas? Sama atau berbeda? Beda. Kalau keyakinan ini mungkin membuat berbeda antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan ini mungkin disusun atau dibuat oleh anggota kelas itu semua. Sementara peraturan ini bisa berasal dari atasan seperti sekolah atau mungkin dari kepala sekolahnya. Ya, Itu kira-kira. oke. Keyakinan itu disepakati secara bersama, itu intinya ya Bu. Sementara peraturan bisa muncul dari orang yang berkuasa dari atas. Coba kita lihat di sini. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa yang bersifat universal, yang bersifat secara menyeluruh di dalam kelas kita. Sementara peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifatnya satu arah. Kita hanya pengen anak itu seperti itu, tanpa meminta kesediaan anak. Setujutah anak dengan peraturan yang kita buat? Oke, lanjut. Di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Dan pada peraturan, kalau kita lihat di sini, ada kalimat dengan diawali dengan kata-kata yang negatif. Contohnya di sini, dilarang, 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 jangan. Itu kan sebenarnya kata-kata negatif. Sementara pada keyakinan kelas, kalimat yang dibuat adalah kalimat-kalimat positif. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah bentuk nilainya adalah nilai tanggung jawab. Seperti itu. Kalau misalnya kita ambil dilarang menggunakan narkoba, itu berhubungan dengan kesehatan. Jadi di keyakinan ini, kita membuat nilai-nilai yang akan dijalankan. Kira-kira paham Ibu? Dan di sini ada prosedur pembentukan kelas. Di sini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan itu ada keyakinan sekolah, itu kita bikin dengan seluruh warga sekolah. Sementara keyakinan kelas, itu kita yang berada di dalam kelas saja. Nah. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini saya sudah melakukan praktek membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 4. Dan ini adalah video yang telah saya buat. Nanti
beberapa banyak pun nanti akan kita satukan pendapat kita. Itulah yang akan menjadi keyakinan kelas keyakinan kelas ini yang harus kita jalankan setiap hari demi ketenangan, demi kenyamanan kita di dalam belajar. Bisa dipahami? Nanti setelah kertas ini kamu tulis, silahkan didaftarkan di papan tulis yang ada di kamu yang ditetapkan di depan. Siap? Di sini anak-anak diminta untuk menulis keyakinan kelas dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif, dan anak-anak bisa mengungkapkan itu di dalam kertas yang dibagikan, dan setelah itu ditempel ke depan. Ada yang sudah selesai, silakan.
Ibu, demikianlah pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya praktikkan di kelas 4. Ada beberapa keyakinan yang sudah kami sepakati dan itu sudah dicetak dan ditempelkan di kelas sebagai pengingat bagi anak-anak kita bahwa kita sudah menyepakati suatu keyakinan dan itu untuk mereka jalani. Dan saya rasa sekian untuk pemaparan materi yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku, dan itulah materi tentang disiplin positif, motivasi perilaku, dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Untuk 3 materi kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi akan dilanjutkan oleh Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Saya ambil alih ya, ngantuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo sekarang coba saya maunya Bapak Ibu berdiri dulu. HP diletakkan, saling pandang-pandangan dengan teman sebelah. Panggil sama Bapak. Berdiri berdekatan. 2 orang, kita akan melakukan permainan biar nggak ngantuk. Kita main-main ya, belajarnya sambil bermain-main. Jangan hanya nantikan. Berdiri. Oke. Yang sebelah saya, yang di arah saya, ya, yang menghadap ke teman menjadi Abu. Namanya Abu. Ya. Yang menghadap ke saya namanya Abi. Dan tangannya saya meminta sama-sama mengepal di depan Abi dan Abu. Berdekatan. Ibu berdekatan, nanti ibu nggak bisa memegang tangan Abi. Kita saling memegang, mengepal dan memegang. Salah gagal fokus saya. Saya menjadi Abi, Ibu Iman menjadi Abu. Contoh ya Pak Angges. Jadi kalau saya bilang Abi tadi, Abi, Abu. Kalau saya bilang Abi, saya simpan tangan saya, kan harus memegang, harus mencari. Abu, saya Abu, Ibu Abi. Jadi sebelah sini Abi, Abu, sebelah situ Abi. Kalau dibilang Abi, tapi tangan Ibu. Sekarang saya tanya, Abi yang menjadi Abi angkat tangan. Abi. Nah, menjadi Abi ya, Abi. Oke, Abu. Nah, jadi ingat menjadi Abu. Oke, kalau saya panggil Abi, berarti yang Abu memegang tangan Abi. Kita konsentrasi. Jadi siapa yang Abi, siapa yang Abu? Simpan. Kalau ya. Jangan biarkan dia lari. Jangan biarkan dia lari. Kita harus mengendalikan tangan kita masing-masing. Ya. Konsentrasi. Mulai ya. Paham ya? Abu. Ibu yang depan. Ada satu yang ketangkep ya. Abu Abi pasti bingung dengan namanya. Nanti saya ganti namanya Abi dan Anu nanti. Abu Abi. Kita mulai lagi. Putus cedera nggak? Tidak. Oke. Sekali lagi. Abu. Bagian belakang baju uangnya. Abi.
Oke, sekarang tangannya ditempelkan biar lebih mudah katanya. Ya, tempelkan. Ingat namanya masing-masing. Nanti ditarik. Abi. Oke, terima kasih. Boleh kembali duduk kembali Bapak Ibu. Ini masih berkaitan juga dengan permainan dari Bu Imel tadi, saling mengepalkan tangan. Jadi siapa yang bisa mengendalikan tangan kita, siapa yang bisa mengendalikan kepala kita adalah diri kita sendiri. Jadi tadi yang pertama siapa? Bapak Sutarto dengan Bu Nur ya, Bu Amini ya. Baik, kalau ada ibu kita lanjutkan. Ini walaupun tua kita masih semangat ya Bu ya. Jadi jangan ada perbedaan antara yang tua dan muda. Tapi sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini nggak ada istilahnya tua muda, semua butuh. Sebelum umur 60 ataupun sebelum meninggal, baik dari murid kita sampai ke kita butuh. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Nah, kita perhatikan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya kan Bu Eli, umur 60 masih butuh makan nggak? Ya, iya dong. Kita aja sehari kalau berkumpul berapa kali makan kita? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Jadi kebutuhan dasar manusia ini juga yang menjadi kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Apa saja yang dia inginkan dan kita butuhkan? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, siapa saja yang butuh bertahan hidup? Kita semua makhluk hidup. Kita makan sehari semalam sudah berapa kali? Ya kan? Kalau kita datang ke sekolah Bapak Ibu, perutnya keroncongan, kira-kira sebagai guru kita ini masuk ke dalam kelas konsentrasi enggak? Enggak. Paling-paling masuk ke kantor, perutku lapar gitu, belum sempat sarapan. Jadi kita harus memenuhi dulu kebutuhan kita, yaitu untuk mengisi daerah timur, perut dulu. Itulah yang dimakan, sarapan minimal ya Bu ya. Itu yang dikatakan sebagai bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berada di rumah dulu, tapi kita tidak diterima baik dengan keluarga kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Tidak nyaman, sedih. Sampai kita di sekolah kita saling memunggungi, tidak ada komunikasi, tidak ada rasa kasih sayang antara kita bersama. Tapi jangan tanda kutip ya, jangan ada papa mama ya. Iya. Tapi kita saling membutuhkan. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kalau kita di dalam kelas kita tidak mempunyai rasa kasih sayang, kemudian peserta didik itu juga tidak mempunyai rasa diterima bagi kita, kira-kira peserta didik nyaman nggak? Tidak. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang harus ada pada kita dan harus ada pada peserta didik. Selanjutnya penguasaan. Kita harus menguasai bagaimana keadaan kelas kita. Kita juga harus memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Lalu kesenangan, kita juga bisa melihat kesenangan peserta didik kita apa. Nah, kalau ada di dalam lingkungan kita sebagai guru di dalam kantor ini ada sesuatu yang merasa takut dengan satu hal. Misalkan Bu Reni ini takut dia dengan tinta hitam, misalkan. Lalu kita berikan itu kepada Bu Reni. Kira-kira ketakutan atau kesenangan yang tumbuh? Ketakutan. Jadi merasa tidak nyaman sendiri. Dan kita juga bisa melihat peserta didik kita tuh sukanya apa, senangnya apa, belajarnya seperti apa. Itulah yang seharusnya kita laksanakan. Dan kebebasan, itu tandanya kupu-kupu. Bu Eli kira-kira tahu nggak kenapa itu kupu-kupu diberikan sebagai simbol? Biar anak bisa bebas. Bebas, betul, karena kebebasan. Dan kita nggak bisa menangkap kupu-kupu kalau kupu-kupu sedang terbang. Makanya bebas, kupu-kupu, burung bisa melakukan kebebasan. Peserta didik seperti itu di dalam kelas seharusnya
merasa bebas mengeluarkan apa yang ingin disampaikan, mengeluarkan apa unek-uneknya. Itulah kebebasan dari kebutuhan dasar manusia, baik kita sebagai guru ataupun peserta didik sebagai murid kita. Yang ini paham ya Bu Eli? Bapak Ibu yang lain? Aman ya? Kita sama-sama ini. Nggak mungkin kalau saya nggak makan. Bisa jadi Ibu makan 2 kali, saya 5 kali. Nah, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, motivator, sebagai manajer, Bapak Ibu pilih yang warna mana ini? Posisi kita, 5 posisi kontrol guru kita di dalam kelas kita seperti apa kira-kira? Penghukum, masih penghukum? Pak Tarto ya? Enggak. Pembuat rasa bersalah? Bisa jadi. Sebagai teman? Selalu. Sebagai pemantau atau motivator? Monitor? Ya. CCTV kita ya di dalam kalian. Sebagai manajer? Tidak. Pengusaha gitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, dari kelima kontrol ini ada nggak yang istimewa? Ada nggak yang bagus? Atau semua bagus? Yo, mic di mana mic? Ini kepada takut ya megang. Bu Reni, mic Bu Reni. Coba menurut Bu Reni. Tapi yang sebagai teman setuju karena membutuhkan teman. Ayo, kira-kira ini semuanya bagus atau ada yang terbagus? Bisa ngandani, teman. Yang megang Bu Nur. Ayo Bu Nur. Menurut Bu Nur ini dari kelima posisi kontrol ada nggak yang terbaik atau semuanya baik? Iya. Dari kelima posisi kontrol ini yang terbaik dan yang kita mau usahakan itu jadi sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi adalah pelengkap dari 4 posisi kontrol yang di bawahnya atau yang sebelumnya. Menjadi manajer inilah yang kita akan usahakan. Semoga kita bisa menjalannya karena manajer ini yang paling terbaik selain di bawahnya itu ada sebagai teman atau pemantau. Sebagai penghukum ini banyak kita lakukan sebelum-sebelumnya dan ternyata ini adalah suatu kesalahan ya untuk kita sebagai guru. Kita berusaha untuk menjadi posisi manajer, insyaallah. Posisi manajer. Nah, alhamdulillahnya manajer ini di bawah ya, jadi pelengkap ya, gitu ya Bu Nur ya. Nah, oke, dari Bu Nur kita tampung. Tapi tadi Bu Martini saya mendengar sebagai teman katanya. Nah, boleh saja. Sekarang kita ingin melihat kira-kira posisi kontrol yang manakah yang terbaik bagi kita sebagai seorang guru. Ini 5 posisi kontrol. Guru berbuah sebagai penghukum tadi ada ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Oke, nanti kita bahas ini. Kita lanjutkan dulu. Saya ingin melihat Bapak dan Ibu melihat video terlebih dahulu. Ini sebagai penghukum. Marin, sini kamu. Selamat pagi Bu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Ada titiknya nggak ini Bu? Kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu
Nanti 2 detik nambah dari 2 sampai 5. Ini posisi penghukum. Masih ada kita di sini Bapak Ibu? Masih. Sesuai kondisi ya. Oke. Kita lanjutkan. Pembuat rasa bersalah. Orangnya masih sama kok. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira lebih bagusan penghukum atau merasa bersalah? Ada titiknya ya? Ada titiknya. Tetapi kira-kira berdampak nggak bagi peserta didik kalau dengan kata kita yang lebih lembut tetapi lebih menggigit? Rasa ya? Coba nanti Bapak Ibu saya suruh memilih kira-kira yang mana yang Bapak Ibu sukai. Kita lanjutkan ini sebagai teman. Posisi guru sebagai teman ini. Naren! Waduh, terus dipanggil terus dari ngapain ini? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya mengingatkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini kalau di SMA bahaya nih Bapak Ibu. Ya Pak Ges ya. Kalau bapaknya masih single, kemudian anaknya yang membuat kesalahan ini perempuan, posisikan sebagai sebagai teman. Ya Allah, nak sayang, aduh, terbawa ke hati. Jadi kalau sebagai teman memposisikan kita lebih care kepada peserta didiknya. Masih ada 2 lagi Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sebagai pemantau atau monitor. CCTV kita ini sebagai guru. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
dikasih tambahan waktu ya Bu ya. Nah ini yang terakhir. Dari keempat tadi, ini yang terakhir, ini yang kelima. Coba kita perhatikan. Coba. Namanya belum ganti Pak, masih Ini Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, sudah ada tadi beberapa kontrol sebagai seorang guru. Ada tadi sebagai penghukum, pemantau, kemudian sebagai teman, sebagai manajer. Yang terakhir ini, kira-kira menurut Bapak Ibu bagusan yang mana? Manajer. Bukan manajer bank ya, Martin ya? Yang ketiga. Yang ketiga Pak. Sebagai teman. Sebagai teman besti ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Yang sudah kita bahas tadi, ada juga videonya, ada percakapannya. Kira-kira Bapak dan Ibu, ini ada beberapa pernyataan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi masuk kemana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang menggigit tadi sebagai apa? Nomor 2. Nomor 2 yang mana nama ini ya? Membuat anak merasa bersalah. Membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang mana ini? Yang poin 2. Hukuman. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah Pak Tanto, sebagai teman ya Pak Tanto ya. Lalu apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa ini? Menjudge, penghukum. Nah, kita tengok jawabannya. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti ini tadi ya Beli ya. Kemudian ayolah lakukan dengan Bapak Ibu. Ya ini besti tadi Pak Tanto. Pemantau betul, manajer dan penghukum. Inilah yang dibahas mengenai 5 kontrol yang harus ada Bapak dan Ibu. Menurut kita, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira mana yang terbaik? Manajer. Berarti kita perlu dengan anak itu ada kesepakatan berkaitan dengan materi yang disampaikan Bu Imam tadi. Kesepakatan sekolah itu kalau di sekolah, kemudian kesepakatan kelas kalau di kelas. Jadi dari peraturan
lalu nanti ada kesepakatan bersama, kemudian dari kesepakatan bersama itulah yang akan muncul sebagai budaya positif yang dilakukan di sekolah secara bersama. Makanya sekarang kita bahas mengenai budaya positif. Turunnya dari mana? Turunnya adalah dari sekolah, dari kelas yang berupa peraturan dari sekolah, kemudian di kelas keyakinan kelas, barulah menjadi budaya positif. Itu ya Bapak dan Ibu. Paham mengenai materi yang ini? Insya Allah. Nah, kita lanjutkan membahas tentang restitusi. Dari permasalahan tadi, video-video yang kita lihat, itu ada ternyata cara penyelesaian masalahnya. Kalau tidak ada masalah, tidak ada restitusi. Restitusi ini dibuat untuk mengembalikan peserta didik atau yang membuat kesalahan itu kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita tidak boleh menjudge atau kita langsung menyalahkan dia. Coba kita tanya, apa penyebabnya membuat peserta didik itu bersalah, melakukan kesalahan. Kemudian kita sebagai manusia juga seperti itu. Lalu kira-kira mulai kapan mereka akan melakukan perubahan? Setidaknya kita bisa melakukan identifikasi dulu kepada peserta didik kita. Merasa bersalah, perbuatan yang dilakukan benar atau tidak? Itu identifikasinya. Kemudian sudah itu kita mengingat perbuatan itu baik atau tidak? Perlu perubahan atau tidak? Lalu kapan akan melakukan perubahan? Itulah yang dibahas di restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak dan Ibu, ini memperbaiki hubungan. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran. Kemudian restitusi itu sifatnya menuntun, sifatnya mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Solusi ini. Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang kita bahas. Jadi, kita lanjutkan saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu, tahapannya ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, dan menyatakan keyakinan. Jadi di akhir dari pembahasan kita menyatakan keyakinan kelas sekolah kita apa, keyakinan kelas kita seperti apa, supaya murid tidak merasa sendirian. Kita lanjutkan saja. Nah, ada pertanyaan? Ini ya, ini membahas dari pertanyaan awal, pertanyaan pemantik yang disampaikan sama Bu Imel tadi. Kira-kira setelah kita mempelajari ini, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa enggak? Tidak, jawabannya tidak. Justru hukuman akan membuat peserta didik akan merasa terbebani, lebih takut lagi ya Bu ya. Betul, jawaban Bu Martini hebat. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Jawaban Bu Eli tadi bagaimana? Bu Am ya? Belum, tidak. Betul, karena kalau meningkatkan prestasi siswa itu harus belajar usaha dari dirinya sendiri. Terus guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Betul ini? Dengan kondisi. Tetapi kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer ya Bu ya. Jadi kita ketika murid bermasalah melakukan kesalahan, kita harus mengingat kesepakatan kelas kita apa, kesepakatan sekolah kita apa, supaya murid bisa kembali ke solusinya, kembali ke awalnya sebagai apa kita harus menempatkan diri kita gitu ya. Nah, baik, guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana bukan ini? Benar. Ada saatnya kita sebagai teman, tapi kita juga punya batasan supaya tidak saling keterkaitan. Karena kalau sudah sebagai teman sekali antara murid dengan guru, nanti muridnya jadinya selengean, ya kan?
muridnya nanti nggak benar-benar dengan gurunya dianggap bestia. Hai bro, bahaya itu nanti bro semua jadi. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini ada contoh restitusi yang sudah saya lakukan dengan peserta didik kita. Coba kita perhatikan terlebih dahulu ya. Ini muridnya siapa itu? Assalamualaikum Alia. Dia tahu nggak kenapa dipanggil positif? Nggak tahu. Kira-kira dia ada melakukan kesalahan nggak sih? Tadi itu sudah ada laporan dari teman-teman kayaknya membuang sampah sembarangan. Betul atau tidak? Kenapa dia membuang sampah sembarangan? Ada dalam sampah ya, terlihat ya. Guru-guru apa yang ada di dalam? Mau ada pekerjaan yang diselesaikan segera ya. Oke, baik. Sekarang ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Tidak terkecuali ibu pun sering melakukan kesalahan. Dan hari ini terlihat ada yang melakukan kesalahan karena membuang sampah sudah maaf. Sekarang ibu ingin kita mencari solusi dari permasalahan kita. Kira-kira perbuatan Mbak Alia tadi merugikan Mbak Alia dan orang lain. Kenapa? Semuanya jadi sampahnya sembarangan, gitu kan? Nah sekarang kira-kira Mbak Alia ingat nggak keyakinan kelas kita? Menjaga lingkungan sekolah dan kelas. Karena yang menjaga lingkungan itu bukan orang lain, pasti kita sendiri sebagai anggota sekolah. Betul kan? Kalau Mbak Alia dan teman-teman tidak mau menjaga lingkungan sekolah, itu jadinya sekolahnya nah, sekarang kira-kira Mbak Alia mau berubah menjadi yang lebih baik kan? Mulai kapan Mbak Alia? Jadi pembelajaran apa yang bisa Mbak Alia dapatkan? Kira-kira Mbak Alia mau mengulangi lagi atau tidak? Nanti sampah itu buang mana? Buang sampah yang harus dilakukan di tempatnya. Sampah itu dimana ya? Jadi Mbak Alia sudah mengubah dari sekarang ya. Diulangi lagi nggak pembuatan tadi? Saya mengulang perbuatan yang baik ya Mbak ya, jangan tidak baik ya. Baik, terima kasih, kita bukukan. Saya kalau melihat video saya sendiri itu tertawa-tertawa, ternyata lucu juga ya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah sampai di penghujung pembahasan apa yang saya dan Bu Imanda sampaikan. Tapi Bapak dan Ibu, dari diseminasi budaya positif kita hari ini, kami berdua menginginkan ada kata sepakat bagi kita, Bapak dan Ibu, secara bersama-sama merubah sekolah, menimbulkan budaya positif di sekolah itu tidak bisa hanya kami berdua, tapi harus kita berkolaborasi secara bersama-sama untuk menjadikan budaya positif yang baik di sekolah. Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Setuju atau tidak? Alhamdulillah, alamin. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah mendampingi kami sampai selesai, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya sudah berkolaborasi membantu kami semua, dan
acara kita tutup. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata setelah kita libur semester, kalian jadinya semangat ya belajar ya. Ada yang tidak masuk hari ini?
Kalau berisik nyaman nggak kalian belajarnya? Enggak. Tadi yang pertama kelas bersih, itu akan menjadi kesepakatan untuk kita bersama? Iya. Setuju untuk kelas bersih? Iya. Kalau keluar masuk minta izin setuju? Iya. Kemudian datang tepat waktu ya? Iya. Kemudian jangan berisik saat belajar. Iya. Tapi kalau bertanya silakan ditulis saja. Ya. Sudah pas perlu kita sepakati ini? Ya. Kalau kesepakatan itu berarti antara ibu dan kalian tidak ada yang pemaksaan. Kesepakatan itu berarti kalian mau dan ibu menyetujui. Sama-sama kita menginginkan. Bisa Abi? Bisa Abi? Oke ya, berarti sudah 4. Perlu kita tambah? Tidak bertengkar dengan teman. Nah, saling menghormati, jangan buang sampah sembarangan. Nah, berarti 4 yang sudah kita setujui tadi bisa nggak kita laksanakan? Bisa. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, jika ada yang mau keluar harus minta izin atau permisi. Kemudian yang ketiga, kita menciptakan lingkungan belajar atau di kelas kita bersih, nyaman, dan aman. Kemudian yang keempat, belajar jangan berisik atau jangan mengganggu teman. Oke, nanti yang sudah menjadi kesepakatan kelas ini akan dipikirkan nanti di mading kita yang dirapi, dan itu kalau anak ibu nanti terlupakan akan ibu ingatkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Sepakat? Sepakat nak? Setuju ya? Oke. Baik anak ibu, sudah waktunya istirahat juga. Jadi kesepakatan kelas tadi sudah kita sepakati, nanti akan kita atur juga jadwal projeknya ya. Dan itu yang akan kita terapkan nanti dalam pembelajaran kita dalam semester ini. Lihat ya. Silahkan, boleh kalian beristirahat, tapi terlebih dahulu ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Alia. Mbak Alia tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu. Kira-kira Mbak Alia ada melakukan kesalahan nggak ya? Tadi ibu juga dapat laporan dari teman-teman, katanya Mbak Alia membuang sampah sembarangan. Betul atau tidak? Kenapa dibuang sampah sembarangan? Ada tong sampah ya, terlihat ya. Terburu-buru apa yang Mbak Alia kerjakan? Ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera ya. Oke, baik. Sekarang ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Tidak terkecuali ibu pun sering melakukan kesalahan. Dan hari ini terlihat Mbak Alia yang melakukan kesalahan karena membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang ibu ingin kita mencari solusi dari permasalahan kita tadi. Kira-kira